Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Weni Masito. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merefleksikan pengalaman belajar saya setelah mempelajari modul 2, yaitu modul pedagogik yang terdiri dari 8 topik utama. Refleksi ini penting sekali agar saya dapat memahami proses belajar yang saya jalani, apa yang berhasil, apa yang masih menjadi kendala, serta bagaimana rencana perbaikan bagi diri saya untuk kedepannya. Modul pedagogik ini membahas tentang 8 topik utama, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau proyek, atau biasa disebut dengan PBL dan PJBL. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau biasa disebut dengan DBL. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi, pedagogik, dan teknologi atau biasa disebut dengan TPEK, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge. Yang keempat, pendekatan pembelajaran berbasis deep learning meliputi mindful, meaningful, joyful learning. Yang kelima, pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Yang keenam, pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan pendidikan inklusi. Yang ketujuh, karakteristik dan gaya belajar generasi Z dan generasi alfa. Yang kedelapan terakhir, guru profesional di era digital dan artificial intelligence atau AI. Apa sih yang sudah saya pelajari dan bagaimana cara saya belajar? Dalam mempelajari modul ini, saya menggunakan strategi membaca dan membuat catatan serta membuat rangkuman. Topik 1 dan 2, PBL, PJBL, dan diferensiasi. Saya membuat peta konsep agar bisa membandingkan perbedaan antara PBL, PJBL, serta bagaimana strategi diferensiasi yang bisa dilakukan sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Untuk top 3 dan 4, TPEK atau Deep Learning. Saya mempelajarinya dengan menonton video tambahan mengenai integrasi teknologi dan praktik joyful learning, lalu mencatat contoh penerapannya di kelas. Topik 5, BK dan supervisi klinis. Saya mendiskusikan dengan teman sejawat, serta topik ini lebih banyak menyangkut praktik pembimbingan dan supervisi di sekolah. Topik 6 dan 7, pendidikan inklusi dan generasi Z atau generasi alfa. Saya menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari di sekolah, khususnya saat menghadapi siswa dengan karakter dan dengan kebutuhan yang berbeda. Topik 8, guru profesional era digital atau AI. Saya mempelajarinya dengan membaca modul sekaligus mencari referensi berita terkini tentang pemanfaatan AI dalam pendidikan. Lalu, apa yang sudah berhasil dari yang saya pelajari? Ada beberapa hal yang menurut saya sudah berhasil dari pembelajaran ini. Yang pertama, saya dapat memahami perbedaan mendasar antara PBL dan PJBL, serta pentingnya merancang pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dan proyek nyata. Yang kedua, saya dapat menjelaskan konsep diferensiasi dan mulai mencoba menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya memahami bahwa TPEK menuntut guru menguasai materi, metode, dan teknologi secara terpadu. Yang keempat, saya semakin sadar bahwa deep learning bukan hanya sekedar belajar dengan menyenangkan, tetapi juga bermakna dan mendalam. Yang kelima, saya mengetahui bahwa bimbingan konseling tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi ternyata juga untuk semua siswa. Yang keenam,
Saya lebih memahami pentingnya pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan belajar secara setara bagi semua anak. Yang ketujuh, saya dapat mengidentifikasi karakteristik generasi Z dan gen alpha, sehingga bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok dan menarik minat belajar mereka. Yang kedelapan, terakhir, saya menyadari bahwa guru profesional di era digital tidak cukup hanya untuk menguasai materi saja, tapi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi serta AI. Terus, bagaimana sih saya menganalisis proses belajar yang sudah saya lakukan? Nah, dari pengalaman belajar ini, saya menyimpulkan bahwa gaya belajar saya cenderung lebih efektif kalau saya membuat rangkuman visual seperti peta konsep atau tabel perbandingan. Kemudian saya berdiskusi dengan teman atau rekan sejawat agar pemahaman lebih mendalam. Terus materi saya hubungkan dengan realitas sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Serta saya menambah referensi berupa video atau artikel untuk memperkaya wawasan diri saya. Sebaliknya, jika hanya membaca modul saja tanpa berdiskusi, saya merasa pemahaman saya kurang maksimal. Kemudian, rencana perbaikannya untuk saya ke depan adalah untuk perbaikan diri, saya merencanakan beberapa hal. Yang pertama, membuat jadwal belajar rutin agar materi tidak menumpuk di akhir. Yang kedua, lebih sering berdiskusi dengan dosen atau rekan sejawat. Yang ketiga, menghubungkan materi teori dengan praktik nyata, misalnya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan TPEK di kelas. Yang keempat, menutup setiap sesi belajar dengan refleksi singkat agar materi lebih melekat. Nah, yang kelima, yang terakhir, mulai mendokumentasikan praktik baik pembelajaran berbasis teknologi untuk portofolio profesional. Demikian refleksi dari diri saya setelah mempelajari modul 2, yaitu modul pedagogik dari topik 1 sampai topik 8. Ternyata semoga dengan refleksi ini proses belajar saya ke depannya semakin baik, lebih terarah dan bermanfaat. Tidak hanya untuk saya pribadi, tapi juga bagi peserta didik, rekan sejawat, di lingkungan sekolah, serta di lingkungan masyarakat siswa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.